Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultan awliya sayyidina Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu wa ila ruhi Syekhina Imam al-Billah Syekh wa ila rikan sunan abdul sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam nafa'allahu bi qulubihim fid darain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah, pagi hari ini bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmatnya sehingga kita bersama-sama bisa hadir untuk melaksanakan salat berjamaah dan taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dan menerima seluruh ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah 1 minggu berlalu dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, peristiwa satu-satunya yang dialami oleh manusia dan tak akan pernah dilakukan atau tak akan pernah terjadi lagi kepada siapapun kecuali Mi'rajul Mukmin yang menjadi sarana mi'raj kita kepada Allah, yakni sholat 5 waktu ini. Para jamaah sekalian, sehat semua ya? Kula sing lagi tetap serak nih. 27 kemarin pulang dari Mekah Madinah, jadi suara belum kembali normal. Nah, langsung bertemu dengan beberapa pengajian umum. Namun mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan
mencoba untuk melanjutkan kajian kita yang nanti juga akan kita bahas tentang keutamaan bulan Syaban, karena hari ini tanggal 3, jadi Jumat tanggal 1 Syaban 21, kemudian hari Minggunya tanggal 3. Bulan di antara 3 bulan yang direncanakan Allah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Kalau Rajab kemarin Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbaiki semua yang terkait dengan masalah zahiriyah. Yang turun sholat, ayo sholat terus, kumpulin 5 waktu, tepat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah, kemudian pelajari sholat itu ada syarat, ada rukun. Di Indonesia ini sholat itu istimewa. Kenapa istimewa? Orang Indonesia itu tidak mau, hatta kepepet sekalipun mau melaksanakan sholat tanpa ada alas untuk sujudnya. Jenengan semua yang hadir ini kepepet sholat Jumatan atau sholat Idul Fitri, nggak dapat tempat di dalam masjid atau nggak dapat tempat di karpet. Pernah nggak sholat langsung sujud nenggone paving gitu? Pernah? Pak Takmir pernah? Nggak pernah. Istimewa Indonesia itu. Nanti pendidikan fikih sholatnya itu bagus. Di Arab Saudi dengan bermacam-macam orang datang ke sana dari berbagai latar belakang negara. Mungkin pendidikan fikihnya di negaranya nggak bagus, sehingga mereka itu sholat yang penting sholat. Banyak di antara mereka ketika tidak mendapatkan tempat di dalam Masjidil Haram, tidak mendapatkan tempat di Masjid Nabawi, pokoknya ngadeg, ya sak sepatune, ya sembahyang, ya keadek sejadah. Tempat yang tadi dilewati oleh sepatu orang, tadi tempat itu dilewati oleh ribuan orang, ya dibuat sujud di situ. Ada yang mengatakan begini, ini kan tempat suci Pak Ustaz. Iya. Tapi fakih itu berlaku dimanapun tempat. Ketika kita mau sholat, maka jamaah kita selalu anjurkan, sampai mau sholat usahakan membawa sejadah. Syukur kalau dapat tempat dalam masjid, kalau tidak dapat, ya sembahyang nang dalan, beber sejadah. Kenapa demikian? Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat, salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Suci dari najis. Kalau yang pernah umroh, di depan WC3 itu tempat lalu lalangnya orang jalan kaki, Pak, dan keluar masuknya dari WC. Tapi wong sembahyang nang kono iku yo akeh, Pak. Kadek sejadah. Nah ini
Ketika sholat yang kita lakukan tidak memenuhi syarat, ada hal-hal yang terkait dengan najis, bagaimana sholat itu akan sah? Ketika sholatnya tidak sah, bagaimana sholat itu akan diterima? Karena diterimanya sholat berangkat dari sah, sah itu memenuhi syarat, dan seterusnya. Ada juga orang sholatnya itu ya macam-macam. Nang masjid gowana dikasih pempes, anaknya ngoyo lah, tapi kan nggak netes, tapi katoknya kan pempesnya nggowo najis. Itu banyak itu di Mekah itu. Tapi kita nggak boleh usil, maka pentingnya kita memahami agama yang benar dengan cara ngaji seperti ini. Apa yang dilakukan mereka, monggo keyakinan mereka, tetapi kita di sini memiliki keyakinan sendiri, dan itu tidak sah. Makanya ada ciri di kawanan masjid, walaupun pakai pempes, terjadi ngoyo, itu lebih baik di luar. Di luar. Ada juga kejadian orang sholat di bandara. Kalau di bawah mungkin sebelum masuk boarding pass ada tempat sejadahnya, tempat wudhunya bagus. Tetapi ketika sudah masuk ke atas nunggu pesawat, di ruang tunggu itu nggak ada tempat sholat, yang nggak ada sejadah karpet seperti ini. Orang keluar masuk dari toilet itu, ketika maghrib tiba, mereka langsung sholat, tidak pakai sejadah. Nah ini hal-hal semacam ini perlu kita fahami. Jangan sampai melakukan sholat hatta darurat sekalian kesucian tempat. Karena orang sholat itu sahnya harus suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tempatnya harus suci, pakaiannya juga harus suci dari najis, kemudian badannya juga harus suci dari najis. Kalau aku bilang begini, Pak Ustadz, nggak sholat kak? Orang semua kan sholat, nunggu pesawat sebelum terbang. Nggak usah, sholat di dalam pesawat aja, wudhunya tayamum, itu lebih steril dari najis pak. Wudhu yang dipakai di bandara itu wastafel tempatnya cuci muka, jadi sikil itu diunggah nang dukun. Iki piye wong sembahyang ya Allah, pancene wong gak paham. Allah sudah memberikan keringanan. Nek wis banyune angel, cara wudune angel, mbok yo tayamum aja nang pesawat. Salatnya mbek lungguh, gak usah salat ngarepe tempat toilet. Nek mocone wingi enak. Mungkin kutu Arab kuwi. Mocone enak. Kayak Mekah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah enak ya. Sing makmu akeh, tak delok itu kok samping. Tapi yang membuat aku tertawa itu apa? Dahinya ditutup dengan surban. Nun saya ngeten iki. Menurut sampeyan salat ngeten iki sah mboten? Mocone enak kok koyo Mekah Madinah. Itu tuh. Iki cuman modal bacaan bagus tapi gak ngerti ilmu di sholat. Orang yang
atau tidaknya terkait dengan sujud, tidak boleh ada pakaian yang dipakai pada waktu sholat menghalangi dahinya ke tempat sujud. Surban ini termasuk pakaian yang dipakai pada waktu sholat. Apabila ada orang sholat, surbannya ngelembrekan, seret, kemudian dikai sujud, sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ini pakaian sholat yang dibawa sholat dan dibawa gerak naik turunnya. Nek sejadah yang Allah pasang boten lah. Nek sejadah itu alas sholat yang dipakai sholat tapi tidak ikut bergerak. Pernah nggak sampai pakai sejadah, sampai ngatik sejadah di melok ngatik, Pak? Apakah Melayu sak imam-imami? Nggak apa-apa, Pak, di sejadah itu nggak apa-apa di sujud. Tapi ini nggak boleh, termasuk mukna, Bu. Mukna itu pakaian yang dipakai bergerak pada waktu sholat. Makanya pakai ikat itu aja sampai nutupi dahi, nggak sah. Jadi soal satu versi Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, ya ada yang memperbolehkan. Saking rapinya Imam Syafi'i itu gitu, kan Indonesia yang terkenal bagus ibadahnya karena rapi. Nah, surban ini alat yang dipakai untuk sholat, pakaian yang selalu bergerak, naik turunnya ikut surban. Keutamaannya kan sholat biimamah dengan surban ini lebih utama 40 kali dibandingkan tidak pakai surban. Dan surban itu yang benar dipakai ngingeten niki, bukan diudeng-udeng nang kemana. Yang diudeng nang kepala itu Habib Alawi, macam-macam. Ini segini surban. Nah, ini banyak orang nggak paham ilmu di sholat. Kok dilalah kulong batin ngoten niku, Pak. Wong iki macane enak imam iki tapi sholat koyo ngono. Terus bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Wah, yang penting sah itu kan urusan Allah. Tidak seperti itu. Karena Nabi membuat syarat-syarat itu untuk sahnya sholat juga. Kok dilalah nang pesawat wong sing imam mau lungguh kan sama saya. Jejer padahal gak janjian. Kira Ustaz mau sitak batin imam. Ya ketepaan. Ustaz, sama dari mana? Dari Sidoarjo, Bolo Dewi berarti. Tadi dengan sholat surbannya menutupi dahi. Itu secara mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa kitab ada takrib, ada Batul Mu'in, itu hukumnya tidak sah. Loh, ngoten enggak, Pak? Iya. Enggak pernah tahu saya. Wah, ruwet dia. Imam enggak pernah tahu, ya ruwet. Maka seorang imam itu tidak hanya sekedar bacaannya bagus, kemudian wajahnya ganteng, kemudian umurnya tua. Yang menjadi acuan pertama adalah tua ilmunya. Ilmu ini diisi, Pak. Di antara yang ada di siapa yang paling tua ilmunya, yang kedua tua umurnya. Duluan mana tua ilmu sama tua umur? Ilmu, Pak. Umur itu tua, Pak. Walaupun gak menunduk, sholatnya langsung menunduk dewi otomatis itu. Soalnya apa? Wis bongkok, wis sepuh. Tapi ilmu ini kan gak ada.
Allahu Akbar, takbir, setas takbir, wis kukur-kukur ping 5. Iki gak tua ilmune. Bahkan tidak ada ilmunya. Kenapa imam harus memiliki kriteria seperti itu? Karena al-imamu dhaminun. Imam itu menanggung semua salate wong. Nek salate imam iki bener maka diterima kabeh, Pak. Makanya bacane kudu bagus. Ya. Kudu tenang, tidak terburu-buru cara berpakaiannya, cara bacaannya harus diilmuni, dan ini yang menjadi tujuan peringatan Isra dan Mi'raj kemarin. Mengadakan pengajian, mengadakan peringatan dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, mulai dari syaratnya, rukunnya, kemudian syariatnya, hakikatnya. Kenapa Pak Ustaz? Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi Mi'raj itu dipanggil oleh Allah, tembus langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, mustawa. Kita juga begitu, Pak. Mi'raj itu menuju kepada munajatun ilallah, menuju kepada Allah. Nek wis takbir, Allahu Akbar, Mi'raj dia. Walaupun Mi'rajnya tidak seperti Nabi. Dan Nabi Mi'raj itu bukan sembarangan, karena memang dipanggil oleh Allah. Saya kira Habib ngaku Mi'raj yang 70. Kok cek hebat ya? Nabi pisan ayo ngeri. Iki ono 70 kayak langganan. Nek munggah Mi'raj bojone yo gak lho. Zaman akhir aneh aja. Kepengin viral kudu gawe sing aneh Pak zaman akhir. Sing aneh luar biasa. Nah ini jadi nek wis project kemarin itu udah ada perbaikan, baik kualitas ibadah sholat kita berjamaahnya, masuk bulan Sya'ban ini lebih ringan Pak. Tinggal dandani hati. Sya'ban litadhiril qalbi. Sya'ban itu diperintah oleh Nabi supaya kita memperbaiki sifat-sifat hati. Nomor 1, ikhlas dan ridho. Karena ibadah itu kudu seneng. Senang itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kerelaan, keikhlasan, ridho dalam melaksanakannya. Maka orang ibadah supaya senang, ciptakan suasana yang nyaman. Masjid Al-Hijrah ini nyaman, Pak. Salonnya nyaman, pakai AC nyaman, karpetan bisa, pakai teknik ngaji, ini nyaman, Pak. Nanti tarawih yang penuh, tarawih dikasih pilihan Pak Ustaz, apa ya, diundi dulu. Para jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih di tahun 2025 ini. Monggo kita adakan konsensus tarawih berapa yang senangi. 8, 20, cici nomor loro ditanyakan waktune. Sampai pengen tarawih 5 menit, 10 menit, 15 menit atau 30 menit. Ditawarkan, Pak. Karena apa? Jamaah itu raja sekarang. Imam itu loh Pak, nek kan disetujui oleh jamaah. Kisro Pak memburi Pak. Maka ditanyakan dulu, Pak Imam, saya setuju sholat tarawih 10 menit. Laksanakan, karena itu amanat dari rakyat. Suara rakyat adalah suara
Tuhan. Bisa enggak tarawih 10 menit? Bisa enggak? Bisa lah, nggak usah baca kulhu. Kesesuaian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Paling Jawa, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yasin lumayan. Yasin dulu. Boleh enggak? Boleh. Cuma si kata baca Fatihah makmumnya bingung ya. Ya apa caranya? Ya pada waktu imam baca Fatihah, baca Fatihah. Ini kata ini ngari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yasin, ruku, ketinggalan sampai. Nah, bagaimana kalau imam sudah ruku, Fatihah kita belum selesai? Ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan selesaikan sebatas kamu tidak ketinggalan 3 rukun. Tapi kalau sekiranya kamu ketinggalan 3 rukun, nggak usah diselesaikan. Imam ruku, melok ruku, karena itu ditanggung oleh imam sudah. Saya dewi imam kok cepat. Mana takoi, kon pakai guru mari, kaisok rukun surga kon, kaisok malaikat aku ki melok imam, melok supir sing tanggung jawab. Namun, makanya perbaiki hati sekarang. Dalam ibadah kudu senang, kudu ikhlas. Kunci ini hati itu bersih dan tidaknya tergantung ngetesnya. Kalau setiap ibadah yang kita lakukan kita merasa jengkel hati kita, berarti hati kita belum bersih. Semua cowok itu sowa ini, turun bersih lah, turun bersihnya. Kok ada orang adzan, hayya 'alas shalah, enak padahal. Adzan apa iku? Kotor hati dia. Kok kate tonggone tuku mobil mangkel, nemen kotor iki. Nemen kotor iki, tayeng. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetangga kita, sahabat kita, siapapun orangnya, harus kita ucapkan alhamdulillah. Karena itu pemberian Allah, bukan kemauan manusia. Pak Takmir ngimami, Pak Takmir adzan suaranya enak. Sing enak suara niku sapa sing ngekeki? Allah, Pak. Kalau kita jengkel, tampil megaya, berarti kotor ini, nggak rela dengan pemberian Allah. Maka ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap ngaji ono teh ini, iki nang giras tuku piro iki? Hingga ya 2.000 soalnya gelas cilik. Nek sing gede wis 3.000. Istilah ngono. Anak ini langsung ngono ke adik tuku. Harus tinggal ngombe. Alhamdulillah masih ada jamaah saudara yang sedekah teh. Oh, teh itu pamer iku. Kotor iki, Pak. Kotor wong ini. Wong nek ati kotor nang diae masalah, Pak. Masalah. Nanti wong ati bersih iku seneng. Kalau tuntuman, alhamdulillah oleh tuntuman. Kalau oleh tuntuman sajane tak diri ka oleh apa lah. Ngono wong bersih ati. Nanti wong sing kotor atine. Yo apa berarti? Kabeh oleh apa gak oleh? Pilih-pilih, awas pun ya, kata coblos. Memangnya coblosan.
Kan nggak boleh seperti itu. Jadi kebersihan hati itu penting. Dan bulan Sya'ban ini diperintah oleh Nabi untuk dandani hati, Pak. Bersihkan hati. Keikhlasan itu sekarang ini harus betul-betul kita latih. Nopo Pak Ustaz? Karena sebulan ke depan kita menghadapi bulan yang harus disertai dengan keikhlasan dan kerinduan. Soal ibadah ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Gak mangan sedino. Puasa itu loh, gak mangan sedino. Ini wong gak ikhlas, Pak. Protes lapo, orang poso barang. Enggak ada nomor di mangan isu. Atau andai kata dia berpuasa terpaksa, selalu yang disalahkan jam, waktu. Ya iya, ket mau sih jam 09.00. Padahal jamnya podo, jamnya gak keliru, jamnya gak salah. Tapi bagi orang yang tidak ikhlas, jam itu bisa salah, Pak. Butuh keikhlasan. Maka coba sampean mudah-mudahan bisa ke Mekah Madinah semua ya. Amin. Terus ibadah yang penuh subuh itu jam 6. Masuk masjid itu jam 3, Pak. Jam 3. Ya gak ono protes. Kok gak ada yo. Nang di Madinah gak tahu ono protes, Pak. Ya wis wiritan, baca Quran, wiritan. Adzan pertama tetap wiritan. Baru adzan kedua. Semuanya tenang. Makanya terutama di Madinah ya. Madinah itu kota tenang. Ribuan orang ada di sana, bahkan jutaan. Gak ada orang ramai gegeran kau. Itu Madinah. Yang seminggu gak ribuan kisru. Kok ilah aku lewat lagi kesana pasar nanti nih. Terus kisru isu-isu itu kan rebutan ribuan. Nah Mekah itu, ini Madinah itu nggak ada. Walaupun antri ribuan orang makan ya tenang. Beda di Mekah itu kota perjuangan, bukan kota tenang, kota perjuangan. Jadi semua perlu diperjuangkan. Pengen golek sholat harus diperjuangkan, golek dulu. Bahkan orang-orang Uzbekistan itu Pak, kemarin mau bertengkar dengan askar ya. Sholat Jumat terakhir bulan Rajab kan Jumat kemarin, Jumat yang sebelumnya. Ya kebetulan tahun kemarin saya sholat Jumat di Masjidil Haram, Jumat terakhir yang disuruh baca oleh Nabi Ahmadul Rasulullah Muhammad Rasulullah itu. Nah itu karena saya berangkat sama ayah, saya itu walaupun ngawal jamaah kayak nggak ngawal jamaah, ngawal ayah saya itu 85. Pokoknya mau ke toilet, ya saya nganterin, naik lift, turun lift, ngecek lift, mau makan, nyarikan sop sholat, itu ayah saya itu selalu saya dampingi. Berangkat jam 9 pagi ke Masjidil Haram itu sudah gak dapat tempat, gak bisa masuk sudah. Orang-orang itu berdiri depannya pun berzam-zam. Orang Uzbekistan itu sudah beber sejadah di parang di askar. Haji, lafil makan macam begini kita ada di torik ini jalan. Terus kalau dia ngomong, kalau di dalam sudah penuh kita mau sholat di mana? Ya cari tempat. Ini Baitullah, milik umat manusia sedunia. Suami, boy gede dhuwur, polisi cilik Pak. Andai kata digibeng nulis sebelah balik. Ya Allah, sampai ini, ayo, sampai gini orang Uzbekistan ini. Haji ada Baitullah, tak gitu kan.
sabar. Ya Allah, jangan kalau nggak punya kesabaran, ketenangan hati, tidak hanya ketika sholat, tidak hanya di Indonesia, di negaranya, di Baitullah bisa marah. Maka belajar buat kita, nek wis dohirnya diperbaiki, batinnya diperbaiki, masuk Ramadan besok tenang sudah. Ditangeni jam 3 untuk sahur, manut, gak usah jengkel, nyari ciri, males bu, gak sahur, ngantuk, ngamuk wajar. Nah, wong tua ngamuk. Sudah umur, sudah berulang-ulang berpuasa, alhamdulillah, sahur ini perintahnya Allah, perintahnya Nabi-Nya, kita sahur. Habis itu sholat subuh berjamaah, menahan lapar dan haus sampai kita ingat-ingat lakukan ibadah atau kegiatan-kegiatan yang seperti biasa sebelum Ramadan. Sing kerja ya kerja, sing masak ya masak. Aja malah berubah, aku pokoknya Ramadan, anggar Ramadan masuk, aku gak kerja prai, apa? Turu sedino aku. Iki waktu untuk istirahat saya, salah. Masuk malam harinya kita diajarkan nanti melaksanakan ibadah tarawih. Itu butuh ketenangan hati, butuh kesiapan mental, butuh keikhlasan dan kesabaran. Walaupun di sini tarawihnya cuma 20 atau 8 atau berapapun lah. Bukan masalah lama dan sebentarnya, atau jumlahnya sedikit atau banyak tarawih itu, tapi kesiapan hati. Ini hati ini siap, walaupun yang dibaca surat Al-Baqarah malah jadi kurang, Pak. Nah, imame Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sonnya nyaman, bacaannya nyaman, suasananya nyaman di masjid. Itu tenang. Kadang-kadang saking tenangnya Pak sampai dibawa tidur. Lu temenan Pak. Aku ngomongnya on faktai. Jamaah saya kemarin di Masjid Nabawi ikut saya Pak di samping, saya tak bimbing. Ayah saya sebelah kanan, saya sebelah kiri. Ustadz ini Pak, imam masjid juga. Karena saya kemarin mengumrohkan salah satu imam masjid saya. Dari mana duit sampai lagi? Duit sampai Pak Ustaz? Enggak, jaluk nang Pak di kota. Mas jaluk umroh lulu aku. Nah, tak jaluk no. Ya cek duit ono manfaatin duit konco wali kota kan ono. Mosok konco moto ae. Ketemu nang Mekah. Beliau ada di Mekah sekarang, besok tanggal 6 pulang dan menunggu pelantikan. Sholat, sing diwaca, sing dibaca itu bagi imamnya subuh itu tabarak surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal Masjid Nabawi itu kan sendiri koyok ini gimana? Aduh, paling dia masuk ke dalam alam mimpi. Orang melek pertengahan ngatek, langsung rubuh deh Pak. Aku langsung membatalkan diri. Tangi, semaput tak? Boten Pak Ustaz apa? Turun. Musibah. Aku kaget aku Pak. Ya Allah, karena sebelumnya ini sudah batuk-batuk kemarinnya gitu loh Pak. Kok subuh itu ngurung cek enak Pak Ustaz sampai mimpi aku cek. Masya Allah. Aja dodo Pak. Jadi subuh itu jarak yang pendek. Subuh. Anjir kuduane nang kono. Sajane dhuwur iku sing dawa apa-apa ya. Dhuwur aja.
iki pas subuh. Wong ngantuk-ngantuk dawa pisan ya ngene. Apa ya? Mbek pohon kena angin lho. Kudu ngene. Suwi-suwi rubuh itu tak kira semaput. Tang-tang. Semaput tak. Oh, terus keturun. Kok enak lho ngomong keturun. Ayo saat kaki. Gak batal Mas, enggak batal. Orang tidur itu tidur berdiri, tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Tapi ini turun di gelendang, tahu seret boleh. Iku kudu wudu maneh menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi nang Makam Madinah kok akeh wong turu. Wis kena turu barang wis komat angin masuk sembahyang. Wis kamu kok versi mereka. Kita tidak usil monggo. Nah, bagi kita batal karena termasuk hilang akal. Hilang akalnya disebabkan tidurnya tidak menetapkan kedua pantat di atas muka bumi dengan kokoh. Nek turu di lumbung kok jenengan iki lumbung ini iki turu. Telung petang jam syarate gak ngentut. Langsung tangi, langsung sembahyang sah. Tapi kita kan nggak tahu. Disunahkan orang yang tidur, baik tidur duduk, berdiri, ketika dia terbangun disunahkan tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Sunnah. Napa? Takut pada waktu tidur tadi ada kentut yang tidak terasa deh. Wong turu. Tuh sing tangi sing kisru. Turu mentut iki. Barang tangi wudu. Mau aku lebih wudu kamu turu kamu. Iya tapi turu kan gak batal. Mentut kamu kapan? Jadi wong turu gak sadar. Maka disunahkan oleh Nabi wudu. Ngoten lah. Jadi ini penting buat pelajaran kita semua untuk kesiapan nanti Ramadan. Kesiapan Ramadan termasuk baca Al-Quran. Di bulan Sya'ban sudah mulai tadarus ayat berapa, juz berapa. Nanti masjid Ramadan tinggal start budal tadarusan. Wah enak lancar kabeh. Atau darusan barang Ramadan darusan. Wis macane wal kedua walladzi cinta ada cinta walladzi waqarithu kadru. Jadi sekarang pemanasan ojo sampai punya rutinitas ibadah ketemu tahunan. Untung kalau di masjid ini ada khotbah Quran diikuti. Kalau tidak bisa baca Quran, nggak usah maksudnya rusak. Bawa anggur nang masjid itu istimewa. Mau darusan nih daripada darusan kan iso panjang pendek. Ngotot melebu speaker, uang sanksi mendengarkan. Kita darusan apa ngitung ya? Nyanyi apa darusan nih? Oh kabeh padha. Kadzalika qala innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Apa ini? Mau karo aku ya? Quran itu kalau dibaca benar bacaannya, omongannya dilaku, didengar orang itu yang mendengarkan dapat pahala. Itu begitu. Pun persiapkan kebersihan hati, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar bahagia ketika kita melakukan ibadah.
Saya baca satu hadis dari kitabnya An Abi Bakrin Anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, alaikum bila ilaha illallah. Istiqomalah atau netepono sira kabeh dengan membaca la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wal istighfar, dengan dan juga istighfar. Kenapa? Fa inna iblis alaihi lakna qala ahlaqtun nas bid-dunubi wal ma'asi wa ahlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Iblis itu menghancurkan kita, anak cucu Nabi Adam ini, dengan kemaksiatan. Ngerasani wong, membujuk orang, menipu orang, berbohong, iri, dengki, dan seterusnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang merusak diri kita, dan iblis itu membisikkan itu. Tetapi kata iblis, sebetulnya manusia itu gampang menghancurkan saya. Dengan cara apa? Hancurkan aku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya nikmati sholat walaupun tidak bersama imam, minimal sampai baca la ilaha illallah wiritan 33. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menghancurkan iblis. Orang yang melazimkan la ilaha illallah sulit ditembus oleh iblis. Ojak baca la ilaha illallah yang orang mati itu. Akhirnya baca la ilaha illallah nanti yang sebelah mati, atau ngantarkan orang ke kuburan, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi jangan kok. Sekarang orang ngantarkan ke kuburan baca la ilaha illallah itu jangan. Beda dengan dulu dipikul la ilaha illallah, la ilaha, kompak ya. Saiki naik ambulan, weng la ilaha illallah hilang, hati weng. Masya Allah. Nah, biasakan kalau mengantarkan jenazah itu baca la ilaha illallah, kalimat tauhid. Masuk hari sholat itu la ilaha illallah, ojo terburu-buru pulang. Dan istighfar, ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Tapi iblis punya cara lain. Kalau mereka menghancurkan saya dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian saya tidak bisa menembus mereka karena sering baca la ilaha illallah, aku akan hancurkan umat manusia dengan hawa nafsu. Ini yang paling berbahaya. Hawa nafsu, keinginan yang tidak terkendali. Pengen sugih oleh, tapi jangan sembrono, ojo nyolong, ojo judi, dan seterusnya. Jadi ini yang kita baca hadisnya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian, dan Allah membersihkan hati kita sehingga sebulan ke depan menghadapi Ramadan, Allah benar-benar memberikan pertolongan buat kita untuk beribadah secara zahir dan batin sempurna, sehingga kita nanti keluar Ramadan menjadi orang yang fitri, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabr Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ziyaratal haramain Makkah wal Madinah marratan ba'da marratin bijari sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi